Bu? Laksanakan. Umur tak? 18. 18. Pekerjaan tak? Jual-jual. Tempuran. Tempuran. Ya. Alamatnya di mana? Di Siwa, Darman Dijajah. Apa keluhan tahu? Demam, sakit kepala, ngilu. Ngilu, badan tak? Iya. Oh, badan tak? Iya, Pak. Ini demam hilang timbul tuh. Hilang timbul, Dok. Berapa lama nih? 3 hari. Ada gangguan pencernaan tak? Diare, Dok. Oh, diare sih. Iya. Bagaimana badan tak lemas? Lemas sekali. Lemas sekali. Iya. Ini pola makan tak bagaimana? Tidak teratur, Dok. Tidak teratur. Kalau di keluarga tak ada yang seperti kita? Tidak ada, Dok. Oh, tidak ada yang seperti itu. Sering minum obat sebelumnya? Tidak pernah. Ada lagi kita? Tidak ada. Baik Ibu, saya akan bacakan kembali keluhan tadi. Demam ki, ngilu di badan, sakit kepala, demamnya hilang timbul sudah 3 hari, ada diare, makan tidak teratur, badan lemas, tidak ada keluarga seperti kita, belum pernah minum obat sebelumnya dan tidak ada lagi. Apa ada lagi keluhan tahu? Pahit tenggorokan, Dok. Oh, pahit. Baik Bu, selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan fisik. Mungkin Ibu akan tidak terasa nyaman. Apa Ibu bersedia? Iya, bisa, Dok. Kepada pemeriksaan fisik, pertama kita melakukan inspeksi, kemudian palpasi, kemudian perkusi dan okultasi. Kita lanjut kepada inspeksi. Inspeksi pertama itu kita lihat pada mata, kita lihat pada palpebra, tutup matanya Bu, apa ada perbesaran. Kemudian kita periksa pada rambut apakah ada peruntukan. Kemudian kita lihat pada bagian pupil mata, buka mata. Kemudian pada mulut, buka mulut dulu, ya lidahnya. Kemudian kita lanjut kepada palpasi pada bagian leher. Kita lihat menggunakan jempol dan telunjuk untuk melihat adanya perbesaran. Kemudian kita lanjut kepada palpasi toraks. Kita menggunakan jari 2, 3, 4 untuk melihat apakah ada kelainan dengan perbandingan kiri dan kanan. Kemudian kita lanjut ke palpasi dari abdomen. Kita menggunakan telunjuk dan jempol apakah ada perbesar pada hati dan nyeri tekan. 2, 3, 4 untuk melihat konsistensi benda. Bisa dilakukan semua regio. Kemudian kita lakukan perkusi di bagian interkostalis dengan posisi jari tengah kiri dalam posisi hiperekstensi pada rongga dada dan dinamakan suara sonor dan timpaninya, dan juga dilakukan pada abdomen. Kemudian kita lanjut kepada pemeriksaan okultasi. Okultasi kita periksa pada leher pertama. Kita periksa apakah ada tiroid dengan mendengar apakah ada suara bising. Kemudian kita dengar suara pernapasan pasien. Ibu tarik nafas. Kemudian kita dengarkan suara detak jantung. Kemudian kita dengarkan suara peristaltik dari usus dengan menggunakan bagian bel. Kita masuk kepada pemeriksaan tanda-tanda vital. Pertama kita mengukur suhu pasien dengan menggunakan termometer air raksa. Disimpan di aksila selama 3-5 menit. Sementara itu kita menunggu, kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dari pasien. Oke, di sini kita akan memeriksa tekanan darah. Pemasangan manset harus di atas 2-3 cm di atas antikubiti. Dan pemasangan manset tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh terlalu longgar. Minimal 2 jari bisa masuk seperti ini. Terus kita akan menentukan sistolik palpatohid pada pasien dengan meraba arteri brachialis dan memupah manset sampai tidak teraba arteri brachialis. Kemudian ditambahkan 30 mm air raksa. Kemudian diafragma dari stetoskop dipasang. Kemudian dengarkan, turunkan manset 2-3 mm air raksa per detik. Suara stetoskop 1.
Korkop 2, tekanan darah dari pasien itu adalah 120/80. Selanjutnya kita akan melihat suhu dari pasien. Itu setelah dilihat suhunya adalah 39 derajat Celcius. Kemudian kita akan lanjutkan kepada pemeriksaan denyut nadi dan pernapasan pada pasien. Pada pemeriksaan ini kita akan melakukan secara bersamaan. Pemeriksaan nadi itu dilakukan selama 1 menit. Kita menghitung denyut nadi selama 1 menit. Kemudian kita juga menghitung pernapasan selama 1 menit. Ini dilakukan bersamaan karena pada pernapasan itu tidak boleh diketahui oleh pasien agar tidak terjadi kesalahan penghitungan dan bisa menghitung lebih akurat. Kita hitung selama 1 menit. Kita lihat pada pemeriksaan napas, inspirasi, gerakan ke samping iga, pembelebaran sudut epigastrium dan penambahan besar ukuran anteroposterior dada, dan ekspirasi masuknya kembali iga, dan penyempitan sudut epigastrium dan penurunan besar ukuran anteroposterior dari dada. Pada pemeriksaan gizi, kita akan mengukur tinggi badan pasien untuk pertama. Kemudian tumit harus rapat ke tembok dan pandangan lurus ke depan, dan kita akan mengukur tingginya. Kemudian dicatat hasilnya. Setelah itu kita akan melakukan pengukuran berat badan. Silakan Bu naik ke atas timbangan dan pastikan semua alat-alat yang bisa memberatkan tubuh pasien sudah dilepaskan. Kemudian kita lihat berat badannya dan kita catat. Kemudian kita akan masuk pada pengukuran lingkar perut. Oke, kita langsung masuk ke pengukurannya. Kita menggunakan meteran seperti ini untuk mengukurnya nanti. Kemudian kita mencari tabib bawah dari kosta. Kemudian kita tandai. Kemudian kita cari sias pinna iliaca anterior superior. Setelah itu kita ukur. Kemudian ditandai tengahnya. Kita lakukan hal itu juga pada sebelah sinistra. Tepi bawah kosta, cari tepi bawah kosta, tandai, kemudian cari siasnya, kemudian kita ukur, kemudian tandai bagian tengahnya. Kemudian kita akan langsung mengukur. Kita mulai dari titik yang tadi tandai sampai memutar, sampai kita ukur pada saat pasien melakukan ekspirasi bernapas. Bu, tarik napas, keluarkan. Badan pasien tadi 80 kg, tinggi badan 171, IMT nya itu 8, berat badan per tinggi badan dalam 1 meter pangkat 2, hasilnya 27,39, dan itu termasuk dalam overweight. Kemudian lingkar di perutnya yang didapatkan tadi adalah 93 cm. Untuk ibu harus mengurangi perbaiki pola makan agar tidak terkena penyakit kardiovaskuler. Selanjutnya saya akan menuliskan resep. Untuk resepnya pertama kita tulis tanggal 24 bulan 7 2020. Terus saya menuliskan resepi paracetamol tablet ya sebanyak 500 mg sebanyak 10 butir. Kemudian signatur 3 DD 3 kali sehari setelah makan. Poskunam Prorenata PRN demam. Kemudian kita garis paraf. Selanjutnya saya juga menambahkan resepi Fit C tab 50 mg numeri 3 butir. Signatur 1 kali sehari 1 DD. Kemudian paraf, garis paraf, kemudian kita tutup. Kemudian pronya tadi itu nama pasien 18 tahun, alamat jalan
Andi Jaja. Nomor HP 082 Ibu, ini resepnya. Saya meresepkan obat paracetamol, diminum 3 kali sehari. Sudah makan ya Bu, dengan vitamin C nya bisa dikali saja 1 hari. Ini pengobatannya dalam 3 hari. Jika dalam 3 hari Ibu tidak merasakan baikan, Ibu kembali lagi ke ini, kita akan melakukan pemeriksaan. Silakan diterus di